Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang Tionghoa seolah punya insting alami dalam urusan uang? Mereka jarang pamer kekayaan, tapi diam-diam sukses membangun bisnis dari kecil sampai besar. Mereka terlihat sederhana, namun di balik itu menyimpan kekayaan yang luar biasa. Ini bukan tentang keberuntungan semata, tapi hasil dari pola pikir dan kebiasaan turun-temurun yang tertanam kuat sejak dini. Kebiasaan ini bukan hanya tentang menabung atau investasi, tapi juga cara mereka memandang uang sebagai bagian dari filosofi hidup yang mendalam. Orang Tionghoa tidak melihat uang sebagai sesuatu yang hanya dikumpulkan, tapi sebagai alat untuk menjaga harmoni hidup, membangun masa depan, dan menghormati warisan leluhur. Inilah yang membuat mereka begitu konsisten dan terarah dalam mengambil keputusan finansial. Setiap langkah mereka dalam menggunakan uang punya tujuan yang jelas, bukan sekedar ikut tren atau terpancing gaya hidup. Dalam komunitas mereka, uang bukan hanya milik pribadi, tapi bagian dari tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan keturunan. Dalam video ini kita akan membahas 10 hal menarik yang dilakukan orang Tionghoa dengan uang mereka. Dan kamu mungkin akan kaget mengetahui bahwa sebagian besar dari hal-hal ini jarang dibicarakan secara terbuka. Beberapa prinsip ini bahkan terdengar tidak biasa bagi kebanyakan orang Indonesia, tapi justru di sanalah letak keunikannya. Jadi jika kamu ingin tahu rahasia di balik kesuksesan finansial mereka, atau ingin mulai menerapkan pola pikir serupa dalam hidup kamu sendiri, pastikan tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi kebiasaan sederhana yang mereka lakukan selama ini justru menjadi kunci besar untuk mengubah hidup finansial kamu ke arah yang jauh lebih baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang dilakukan orang Tionghoa dengan uang yang pertama, yaitu adalah uang itu energi, bukan sekedar alat tukar. Dalam pandangan tradisional Tionghoa, uang bukanlah benda mati yang hanya disimpan atau dihamburkan. Mereka memandang uang sebagai energi hidup, sesuatu yang harus terus mengalir, bergerak, dan berkembang. Filosofi ini berasal dari ajaran Taoisme yang percaya bahwa keseimbangan dan aliran adalah kunci kehidupan. Maka uang harus dijaga alirannya seperti air. Kalau diam terlalu lama, akan keruh dan tidak membawa manfaat. Itulah sebabnya orang Tionghoa cenderung aktif dalam menggerakkan uang mereka ke dalam berbagai aktivitas produktif, baik dalam bentuk bisnis, investasi, ataupun dukungan kepada keluarga. Seorang pengusaha Tionghoa pernah berkata, uang yang tidak bekerja sama seperti karyawan yang tidur saat jam kantor. Ungkapan itu menggambarkan betapa pentingnya uang dimanfaatkan dengan cerdas. Mereka tidak sekedar menyimpan uang dalam jumlah besar di rekening bank. Sebaliknya, mereka menaruh uang di tempat yang bisa menghasilkan sesuatu, yaitu membuka toko kecil, membeli properti, membantu modal usaha saudara, atau bahkan ikut dalam koperasi keluarga. Semua itu bukan karena mereka haus keuntungan semata, tetapi karena mereka percaya bahwa uang yang aktif akan mendatangkan keberkahan dan pertumbuhan. Yang menarik, filosofi ini juga mengubah cara mereka mengambil resiko. Bagi sebagian besar orang, investasi bisa terasa menakutkan, karena ada kemungkinan kehilangan uang. Tapi bagi banyak orang Tionghoa, ketakutan itu justru dilawan dengan pengetahuan dan perhitungan yang matang. Mereka paham bahwa membiarkan uang menganggur adalah resiko yang lebih besar. Mereka rela rugi kecil asal bisa belajar dan berkembang. Karena bagi mereka, uang bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk jangka panjang dan lintas generasi. Pola pikir ini juga mempengaruhi bagaimana mereka mendidik anak-anak tentang uang sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk menghargai nilai uang, bukan jumlahnya. Mereka belajar bahwa uang bisa tumbuh jika digunakan dengan benar, dan bisa hilang jika disia-siakan. Maka jangan heran jika banyak anak muda Tionghoa sudah mulai berdagang atau bekerja di bisnis keluarga sejak usia sekolah. Ini bukan paksaan, tapi bagian dari pendidikan finansial yang nyata, langsung dari kehidupan sehari-hari. Kalau kamu selama ini hanya memandang uang sebagai alat untuk membeli barang atau memenuhi gaya hidup, mungkin ini saatnya untuk berpikir ulang. Coba tanyakan pada dirimu, apakah uangmu sudah cukup bergerak?
Apakah uangmu sedang bekerja untukmu, atau justru kamu yang terus bekerja untuk uang? Pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi bisa jadi titik awal perubahan besar dalam cara kamu memperlakukan uang. Kemudian tindakan yang kedua adalah uang adalah pondasi keluarga, bukan sekedar milik pribadi. Banyak orang Tionghoa memandang uang bukan hanya sebagai alat pribadi untuk memenuhi kebutuhan, tapi sebagai pondasi yang menopang seluruh keluarga. Prinsip ini sangat kuat dalam budaya mereka. Uang adalah sarana untuk menciptakan keamanan bersama, bukan sekedar untuk memenuhi keinginan individu. Konsep seperti uang saya, hak saya justru terdengar asing dalam banyak komunitas Tionghoa tradisional. Karena mereka percaya ketika keluarga kuat secara finansial, maka setiap anggotanya pun akan ikut kuat secara mental dan sosial. Dalam banyak kasus, kamu bisa melihat bagaimana satu orang sukses dalam keluarga Tionghoa, lalu dia ikut membangun adik, saudara sepupu, hingga orang tua agar sama-sama bisa berdiri. Ini bukan drama sinetron, tapi memang nyata terjadi. Misalnya, seorang anak yang berhasil membuka toko akan menarik adik-adiknya untuk ikut bantu di toko, dan secara bertahap mereka diajari untuk memegang tanggung jawab. Mereka tidak langsung diangkat jadi bos, tapi dibentuk dari bawah, diajari soal supplier, pelanggan, dan keuangan. Uang yang dihasilkan pun tidak sepenuhnya untuk pribadi, tapi kembali diputar demi pertumbuhan bersama. Ada banyak cerita menarik tentang bagaimana sebuah keluarga Tionghoa bisa membangun usaha besar dari warung kecil yang dikelola bersama. Di balik itu, ada sistem internal yang kuat, pengaturan keuangan keluarga yang disepakati, pembagian tanggung jawab, dan tekad untuk menjaga bisnis tetap hidup demi masa depan generasi berikutnya. Dalam budaya ini, membiarkan satu anggota keluarga jatuh tanpa bantuan dianggap mencoreng kehormatan keluarga itu sendiri. Bahkan dalam tradisi angpau, bukan cuma soal berbagi rezeki saat tahun baru Imlek, tapi juga tentang memperkuat hubungan antar anggota keluarga lewat simbol keuangan. Memberi angpau bukan hanya tindakan simbolik, tapi juga mengingat bahwa uang seharusnya membawa keberuntungan bagi banyak orang, bukan hanya pemiliknya. Filosofi ini begitu mendalam dan tidak jarang menciptakan loyalitas serta kebersamaan yang luar biasa dalam sebuah keluarga. Kalau dipikir-pikir, seandainya lebih banyak orang menerapkan prinsip ini, di mana uang dipandang sebagai alat penguat keluarga, bukan sekedar sumber kebanggaan pribadi, mungkin banyak masalah ekonomi rumah tangga bisa diselesaikan lebih cepat. Maka pertanyaannya, sejauh mana kamu melibatkan keluargamu dalam perencanaan keuanganmu? Apakah uang yang kamu hasilkan juga bisa menjadi bagian dari pertumbuhan bersama, atau hanya berhenti di rekening milikmu sendiri? Kemudian tindakan yang ketiga adalah menanam di aset, bukan gaya hidup. Cara diam-diam membangun kekayaan. Salah satu alasan mengapa banyak orang Tionghoa bisa mempertahankan kekayaannya lintas generasi adalah karena mereka punya kecenderungan kuat untuk menanam uang di aset produktif, bukan di barang konsumtif. Mereka sangat sadar bahwa harga tas branded bisa turun drastis setelah dipakai. Tapi tanah, ruko, emas, atau saham justru punya potensi naik seiring waktu. Inilah prinsip yang membuat mereka terlihat biasa-biasa saja dalam penampilan, tapi luar biasa dalam portofolio kekayaannya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, hanya sekitar 10,8% rumah tangga di Indonesia yang memiliki aset investasi dalam bentuk properti kedua, seperti rumah kontrakan atau ruko. Namun, jika dilihat lebih dalam, properti tersebut secara signifikan lebih tinggi pada komunitas Tionghoa, terutama di wilayah urban seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebiasaan panjang dalam memprioritaskan aset dibanding konsumsi. Ketika orang lain sibuk membeli mobil terbaru, mereka diam-diam membeli lahan kosong di pinggiran kota yang potensial. Cerita klasiknya sering dimulai dari toko kecil di pasar. Dari hasil dagang sehari-hari, mereka tidak buru-buru upgrade mobil atau berlibur mewah. Yang mereka lakukan pertama kali adalah menyisihkan keuangan untuk membeli ruko sebelah, atau bahkan membeli emas batangan.
Sedikit demi sedikit, aset itu berkembang dan memberikan pendapatan pasif. Mereka sadar betul bahwa waktu adalah sahabat terbaik bagi investasi. Mereka tidak terburu-buru tapi sangat konsisten. Gaya hidup ini juga membawa dampak psikologis. Orang yang fokus pada aset biasanya lebih tenang karena tahu mereka punya cadangan kekayaan yang bisa diandalkan saat mereka sulit. Sebaliknya, orang yang fokus pada konsumsi seringkali mudah stres ketika pendapatan utama terganggu. Prinsip orang Tionghoa sederhana. Kalau uangmu bisa beli tas 50 juta, lebih baik pakai 5 juta untuk tas, sisanya beli emas. Mungkin terdengar konservatif, tapi justru itulah yang membuat mereka tahan banting dalam berbagai krisis ekonomi. Jadi sebelum kamu tergoda beli barang-barang mewah yang hanya menyenangkan sesaat, coba pikir ulang, apakah hal itu akan menjadi aset atau hanya beban jangka panjang? Dan satu pertanyaan penting lainnya, berapa persen dari pendapatanmu yang sudah kamu ubah menjadi aset produktif? Kemudian perilaku keempat adalah filosofi malu jadi beban yang membentuk disiplin finansial. Ada satu prinsip tak tertulis dalam budaya Tionghoa yang sangat kuat dan menjadi pondasi kedisiplinan mereka dalam mengelola uang, yaitu rasa malu jika menjadi beban bagi orang lain. Nilai ini ditanamkan sejak kecil, bahkan sebelum anak-anak memahami apa itu uang. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi mandiri secara finansial bukan hanya soal prestasi pribadi, tapi juga bentuk penghormatan terhadap keluarga dan diri sendiri. Dari sini muncullah kebiasaan untuk selalu berhitung sebelum membeli sesuatu, membedakan mana keinginan dan kebutuhan, serta berpikir jangka panjang sebelum mengambil keputusan finansial. Mereka bukan orang yang mudah tergoda diskon atau ikut-ikutan tren. Kenapa? Karena di kepala mereka ada perasaan malu kalau nanti harus meminjam uang dari orang lain, atau lebih buruk lagi, menyusahkan keluarga. Rasa malu ini bukan membebani, tapi justru menjadi pendorong untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan mencari penghasilan tambahan. Cerita-cerita yang sering muncul di kalangan keluarga Tionghoa misalnya adalah bagaimana seorang anak muda menahan diri dari beli smartphone baru demi bisa menyetor uang modal untuk toko orang tua. Atau seorang mahasiswa yang kerja sambilan sejak awal kuliah, bukan karena terdesak ekonomi, tapi karena dia tidak mau terlalu bergantung pada uang orang tua. Ini bukan karena mereka pelit atau keras hati, tapi karena mereka punya kebanggaan tersendiri saat bisa berdiri di atas kaki sendiri. Di balik sikap hemat mereka tersembunyi rasa hormat yang sangat tinggi terhadap orang tua dan keluarga. Filosofi ini juga terlihat saat mereka menghadapi masalah finansial. Mereka tidak buru-buru mencari pinjaman ke sana-sini, apalagi dengan bunga tinggi. Sebaliknya, mereka akan mengencangkan ikat pinggang, menyesuaikan gaya hidup, dan mencari cara untuk bangkit sendiri. Mereka percaya bahwa setiap orang harus bisa jadi bagian dari solusi, bukan tambahan beban. Mungkin terdengar keras, tapi justru itulah yang membuat mereka punya mental baja dalam menghadapi tantangan ekonomi. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah selama ini kamu sudah punya rasa tanggung jawab yang cukup terhadap uang yang kamu pakai? Apakah kamu sudah menjadikan kemandirian finansial sebagai bentuk penghormatan terhadap keluargamu? Bisa jadi prinsip sederhana inilah yang selama ini hilang dalam budaya kita, dan jika diterapkan justru bisa menjadi pondasi kuat untuk membangun generasi yang lebih disiplin secara ekonomi. Kemudian hal yang dilakukan orang Tionghoa dengan uang yang kelima adalah bayar dulu, untungnya nanti. Seni investasi sosial yang jarang disadari. Bagi banyak orang, mengeluarkan uang seringkali dikaitkan dengan hilangnya nilai, tapi tidak begitu dalam budaya Tionghoa. Mereka punya cara pandang yang unik. Beberapa pengeluaran bukan untuk hari ini, tapi untuk membuka pintu-pintu di masa depan. Inilah yang disebut sebagai investasi sosial, bukan dalam bentuk saham atau properti, melainkan dalam bentuk hubungan, kepercayaan, dan reputasi. Disinilah letak kekuatan mereka yang seringkali tak terlihat, namun dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Contoh nyatanya bisa kita lihat dalam tradisi menjamu makan. Mungkin bagi sebagian orang, traktir makan adalah beban, tapi bagi orang Tionghoa,
Menjamu dengan tulus adalah cara memperkuat hubungan dan menunjukkan niat baik. Mereka paham satu kali traktir belum tentu mendatangkan keuntungan langsung, tapi itu bisa membangun rasa hormat, membuka peluang kerjasama, atau bahkan menjadi pondasi hubungan bisnis di kemudian hari. Mereka tidak pernah menganggap pengeluaran itu sia-sia. Selama itu diarahkan untuk membangun koneksi jangka panjang. Bentuk lain dari investasi sosial ini adalah membantu orang lain terlebih dahulu, meski belum tentu dibalas. Bukan karena mereka naif, tapi karena mereka percaya pada konsep timbal balik jangka panjang yang disebut guangxi, sebuah sistem relasi sosial yang kuat dalam budaya Tionghoa. Ketika seseorang membantu orang lain di masa sulit, ia sedang membangun kredit sosial yang bisa dicairkan di masa depan. Dan yang menarik, guangxi ini tidak beroperasi seperti hutang formal, tapi lebih kepada rasa saling menghargai dan loyalitas antar manusia. Menurut laporan dari ASEAN Business Networks tahun 2023, 64% pelaku usaha keturunan Tionghoa di Asia Tenggara menyatakan bahwa jaringan relasi pribadi, bukan iklan, bukan promosi digital, merupakan sumber utama pelanggan dan rekan bisnis mereka. Ini menunjukkan bahwa strategi investasi sosial bukan sekedar teori budaya, tapi sudah terbukti efektif secara praktis dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Sekarang coba pikirkan, seberapa sering kamu melihat pengeluaran sebagai peluang membangun hubungan, bukan sekedar kehilangan uang. Apakah kamu termasuk orang yang mau bayar dulu secara sosial walau belum ada jaminan untung langsung? Bisa jadi itulah perbedaan mendasar antara sekedar mencari uang dan membangun kekuatan ekonomi jangka panjang. Kemudian, perilaku yang keenam adalah uang saku bukan sekedar jajan, pendidikan finansial sejak gigi susu. Pernahkah kamu membayangkan kalau uang saku anak SD bisa menjadi pelajaran pertama tentang investasi? Dalam banyak keluarga Tionghoa, hal itu bukan sekedar wacana, tapi sudah jadi tradisi. Sejak kecil, anak-anak sudah diperkenalkan pada konsep mengelola uang, bukan cuma dikasih uang saku untuk membeli permen atau jajan di kantin, tapi diajarkan cara menabung, menghitung kembalian, bahkan memahami bahwa uang yang disimpan hari ini bisa tumbuh nilainya di masa depan. Misalnya, anak-anak diajari untuk membagi uang sakunya ke dalam 3 amplop, satu untuk keperluan harian, satu untuk ditabung, dan satu lagi untuk hal tak terduga. Mungkin nilainya hanya 5.000 atau 10.000 sehari, tapi pelajaran yang tertanam jauh lebih mahal dari angka itu. Mereka belajar disiplin, sabar, dan yang paling penting, mereka tahu bahwa uang bukan sesuatu yang bisa dihamburkan begitu saja, apalagi didapat tanpa usaha. Pola pendidikan ini tidak muncul karena orang tuanya pelit, justru sebaliknya karena mereka ingin anak-anaknya tidak tumbuh dengan mental minta-minta atau bergantung pada orang lain. Mereka ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bisa berpikir ke depan. Saat anak-anak lain berpikir uang saku adalah hak untuk dihabiskan, anak-anak dalam keluarga Tionghoa diajak berpikir, kalau aku simpan uang ini, nanti bisa beli apa yang lebih berguna. Sebuah pemikiran jangka panjang yang biasanya hanya muncul saat seseorang sudah dewasa, tapi dalam hal ini ditanamkan sejak usia dini. Ada juga kebiasaan menarik seperti memberi bonus saat anak berhasil menabung, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai bentuk reward berbasis kinerja. Orang tua Tionghoa biasanya mengatakan, kalau kamu bisa tabung Rp50.000 bulan ini, papa tambah 10.000. Ini mengajarkan anak bahwa hasil kerja keras bisa dihargai bukan karena menangis, merajuk, atau memaksa. Pendidikan finansial ini begitu halus namun efektif, dan hasilnya terlihat saat mereka dewasa, yaitu menjadi pribadi yang hemat, bijak, dan tahu cara menggunakan uang untuk bertumbuh. Bayangkan kalau sistem ini diterapkan lebih luas di keluarga Indonesia. Berapa banyak generasi muda yang bisa tumbuh dengan mentalitas pengelola uang, bukan sekedar penghabis uang. Mungkin saat ini kamu belum punya anak, tapi bisa jadi pertanyaan pentingnya adalah, apakah kamu sendiri sudah punya kedewasaan finansial yang seharusnya dimiliki sejak kecil? Kemudian, perilaku yang ketujuh adalah uang harus berputar. Filosofi uang diam itu mati.
Dalam cara pandang banyak orang Tionghoa, ada satu prinsip yang terdengar sederhana tapi dampaknya luar biasa, yaitu uang yang diam terlalu lama adalah uang yang mati. Itu sebabnya mereka selalu mencari cara agar uangnya bisa berputar, menghasilkan, dan berkembang. Bahkan meskipun itu berarti hanya untung sedikit. Prinsip ini bukan tentang menjadi serakah, tapi tentang efisiensi ekonomi yang sangat cermat. Mereka tahu setiap rupiah yang hanya disimpan tanpa arah adalah kesempatan yang hilang. Contohnya bisa sesederhana ini. Jika seseorang punya uang 10 juta, mereka cenderung tidak akan menyimpannya di tabungan biasa yang bunganya sangat kecil. Mereka akan bertanya, yaitu bisa dibuat jualan kecil-kecilan kah? Beli barang grosiran lalu dijual eceran kah? Dipinjamkan ke saudara yang sedang buka usaha dan dibagi hasil kah? Bahkan jika keuntungan hanya 5%, itu lebih baik daripada tidak menghasilkan apa-apa. Mereka punya keberanian mengambil resiko, tapi bukan sembarangan. Semua dihitung dengan akal dan pengalaman. Cerita-cerita tentang orang Tionghoa yang memulai dari nol lalu bisa berkembang pesat bukan karena sulap, tapi karena cara pandang ini. Mereka tidak menunggu sampai punya modal besar untuk bergerak. Mereka mulai dari skala kecil, tapi langsung bergerak. Bahkan ada istilah di antara mereka, jangan sampai uang numpang tidur terlalu lama di dompet. Artinya uang sekecil apapun sebaiknya segera dialirkan ke hal-hal produktif, entah untuk stok barang, promosi kecil-kecilan, atau sistem distribusi yang lebih baik. Filosofi ini juga mengajarkan bahwa uang itu seperti air. Kalau tidak mengalir, dia bisa menggenang dan menjadi sumber masalah. Ketika uang berputar, bukan hanya menghasilkan profit, tapi juga menciptakan relasi, lapangan kerja, dan peluang-peluang baru. Itu sebabnya orang Tionghoa cenderung terlihat selalu sibuk, bukan karena gila kerja, tapi karena mereka sedang menjaga roda ekonomi kecilnya tetap hidup. Dan pelan-pelan roda kecil itu bisa menjadi mesin besar. Jadi pertanyaan pentingnya yaitu selama ini apakah uangmu sudah cukup berputar atau hanya diam dan kehilangan nilainya pelan-pelan? Bisa jadi satu-satunya yang membatasi pertumbuhan keuanganmu bukan jumlah uangmu sekarang, tapi seberapa cepat kamu menggerakkannya. Kemudian perilaku yang ke-8 adalah kehormatan keluarga. Uang sebagai cermin martabat. Bagi orang Tionghoa, uang lebih dari sekedar alat untuk membeli barang, melainkan juga sebuah cermin yang memantulkan kehormatan keluarga. Keputusan finansial bukan hanya dipandang dari keuntungan pribadi, tapi dari dampaknya terhadap nama baik keluarga. Dalam banyak cerita sukses mereka, seringkali ada nilai luhur yang melibatkan pengorbanan pribadi demi menjaga reputasi keluarga. Oleh karena itu, setiap keputusan finansial, baik itu investasi, pengeluaran, atau bahkan cara mereka berhutang, selalu dipertimbangkan dengan sangat matang, agar tidak merusak citra atau martabat keluarga. Bisa dibilang dalam budaya Tionghoa, pengelolaan uang adalah bentuk pengabdian pada keluarga. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk tidak hanya menghargai uang sebagai alat hidup, tetapi sebagai simbol tanggung jawab terhadap orang tua dan kerabat. Misalnya, jika ada keluarga yang membutuhkan bantuan finansial, seringkali anggota keluarga yang lebih mapan akan memberikan pertolongan tanpa meminta imbalan, sebagai bentuk menjaga kehormatan dan menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Cerita-cerita nyata tentang orang Tionghoa yang rela berhemat dan menahan keinginan pribadi demi keluarga banyak ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Seperti ketika seorang anak muda bekerja keras untuk mengirimkan uang ke orang tuanya setiap bulan, meskipun penghasilannya belum besar. Mungkin bagimu itu terlihat biasa, tapi bagi mereka, hal ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta pada orang tua yang sudah berkorban banyak demi mereka. Namun di balik semua itu ada satu prinsip penting yang selalu dipegang, yaitu mengelola uang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi yang lebih besar. Mereka tidak hanya berfokus pada diri mereka sendiri, tetapi juga memikirkan bagaimana mereka bisa memberikan warisan yang baik bagi anak cucu. Uang yang dihasilkan dengan cara yang benar dan jujur bukan hanya memberi manfaat jangka pendek, tapi juga menciptakan sebuah legasi atau warisan yang bermanfaat bagi keluarga dalam jangka panjang. Pada akhirnya, pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah uang yang kita kumpulkan selama ini benar-benar mencerminkan siapa kita
dalam pandangan keluarga kita. Apakah kita sudah cukup menjaga kehormatan keluarga lewat cara kita mengelola uang atau malah sebaliknya? Prinsip sederhana ini bisa jadi akan mengubah cara kita memandang uang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perilaku yang kesembilan adalah ujian adalah peluang, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Dalam banyak budaya, kesulitan sering dipandang sebagai masalah yang harus segera diatasi. Namun bagi orang Tionghoa, kesulitan seringkali dianggap sebagai kesempatan yang tertunda. Ketika banyak orang berhenti atau menyerah di tengah jalan, mereka justru melihat peluang untuk berinovasi dan bertumbuh. Ada pepatah Tionghoa yang berbunyi, "Di balik setiap kesulitan pasti ada kesempatan." Ini bukan sekedar slogan, melainkan cara berpikir yang telah diterapkan selama berabad-abad dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat contoh nyata dalam dunia bisnis. Ketika krisis ekonomi melanda, banyak pelaku usaha yang terpuruk, tapi tidak bagi orang Tionghoa. Mereka cenderung untuk mencari celah di tengah kesulitan. Misalnya saat pandemi COVID-19 menghantam banyak sektor usaha, mereka melihat perubahan perilaku konsumen sebagai peluang. Banyak dari mereka yang segera beradaptasi dengan mengalihkan fokus ke e-commerce, layanan pengantaran, atau produk yang dibutuhkan di masa pandemi. Mereka tidak berhenti pada ketidakpastian, melainkan justru mempergunakan ketidakpastian itu untuk mencari solusi baru. Dalam keluarga Tionghoa, ini juga menjadi bagian dari pendidikan yang sangat penting. Anak-anak diajarkan untuk tidak mengeluh saat menghadapi masalah. Sebaliknya, mereka didorong untuk berpikir kreatif. Apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan ini? Mereka diajarkan bahwa setiap krisis bisa menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan, asal kita memiliki pandangan yang tepat dan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Ini adalah filosofi yang mengakar kuat, yang mengajarkan pentingnya mentalitas positif dan fleksibilitas. Tidak jarang dalam situasi yang penuh ketidakpastian, mereka akan memilih untuk bergerak cepat dan mengambil resiko yang diperhitungkan. Mereka sadar bahwa di dunia yang serba cepat ini, mereka yang cepat beradaptasi adalah mereka yang akan bertahan. Ini yang membedakan mereka dengan banyak orang yang lebih suka menunggu stabilitas sebelum bertindak. Orang Tionghoa seringkali percaya bahwa kemunduran sementara adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keberhasilan. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kesulitan dan merasa tidak ada jalan keluar? Cobalah untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Mungkin di balik tantangan itu ada kesempatan besar yang bisa mengubah arah hidupmu. Seperti yang sering diajarkan oleh orang Tionghoa, kesulitan bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju peluang baru. Kemudian hal yang dilakukan orang Tionghoa dengan uang yang terakhir atau yang ke-10 adalah sistematik dan terorganisir. Pengelolaan uang yang tidak pernah asal-asalan. Salah satu ciri khas yang membedakan orang Tionghoa dalam mengelola keuangan adalah ketelitian dan sistematika. Bagi mereka, pengelolaan uang bukan sekedar soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi bagaimana setiap aliran uang bisa diatur dengan rapi dan terstruktur. Misalnya, mereka cenderung membuat anggaran bulanan yang sangat rinci, termasuk rencana untuk tabungan, investasi, dan bahkan pengeluaran kecil-kecilan yang biasanya dianggap sepele. Mereka akan mencatat segala sesuatu, bahkan hal yang terlihat tidak penting, dengan tujuan agar tidak ada uang yang terbuang tanpa perencanaan. Sistem pengelolaan ini dimulai sejak dini, di mana anak-anak sudah diajarkan untuk memiliki catatan keuangan pribadi. Bukan hanya untuk mencatat uang saku mereka, tapi juga untuk mencatat pengeluaran kecil seperti membeli pensil atau bahkan uang jajan untuk teman. Mereka percaya bahwa disiplin dalam hal-hal kecil akan membawa dampak besar di masa depan. Dengan cara ini, mereka membangun kebiasaan yang akan terus mereka bawa sampai dewasa, dan akhirnya menjadi prinsip dasar dalam cara mereka mengelola keuangan, keluarga, dan bisnis. Selain itu, banyak orang Tionghoa yang menerapkan diversifikasi dalam investasi mereka. Mereka tidak pernah menaruh semua uang mereka pada satu tempat atau satu jenis investasi saja. Misalnya mereka mungkin memiliki dana cadangan yang disimpan di rekening tabungan. Namun mereka juga berinvestasi di properti, saham, dan bahkan bisnis kecil-kecilan. Filosofi mereka adalah jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Ini adalah prinsip dasar dalam pengelolaan resiko yang telah terbukti efektif.
Mereka juga cenderung sangat berhati-hati dalam berhutang. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin melihat hutang sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan. Orang Tionghoa akan memikirkan dengan matang sebelum meminjam uang. Mereka percaya bahwa hutang hanya digunakan jika itu adalah untuk berinvestasi yang produktif atau perluasan usaha yang jelas akan membawa keuntungan. Dan mereka selalu memastikan bahwa kemampuan untuk melunasi hutang tersebut sudah dipikirkan jauh sebelum meminjam. Melihat sistem yang terstruktur ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup cermat dalam mengelola uang dengan cara yang terorganisir? Terkadang kebiasaan finansial yang terlihat sepele, seperti mencatat setiap pengeluaran atau memiliki rencana investasi yang jelas, bisa menjadi perbedaan besar antara sukses dan gagal dalam jangka panjang. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam.